Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang perempuan ayyuma imra'atin matat wa zawjaha anha radin dakhalatil jannah min ayyi babin. Tiap-tiap perempuan yang meninggal dunia yang suaminya redho, maka dia mendapatkan pintu surga. Enak ceramah di depan perempuan. Perempuan tiketnya redhonya suami. Kalau kita enggak. Kita enggak. Istri kita redho dengan kita, belum tentu nanti di akhirat masih ada tanggung jawab harta, masih ada tanggung jawab anak, masih ada semua. Kita nih nggak gampang. Tiket perempuan asal dia dapat redho aja dari suami. Subhanallah. Tayangan saya itu waktu di Islam itu Indah menarik, Pak. Ada aki-aki itu video tayangannya. Ternyata dia datang membawa bunga ke kuburan nenek-nenek. Aki-aki itu 80 mungkin 80 tahun lebih. Di video tersebut saya disuruh bahas itu, maksudnya apa hukumnya. Di video tersebut aki-aki itu ngomong, "Nek, sebentar lagi kita ketemu ya." Subhanallah. Sebentar lagi kita ketemu, saya juga udah sakit-sakitan. Saya udah kangen, subhanallah. Masya Allah, itu hubungan kayak apa tuh, Pak? Dipisahkan ruang dan waktu, tapi tidak memupuskan rasa cinta. Hasil pengorbanan tahunan. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man la nabiyya wa la rasula min ba'di wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulul haq fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid din. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Segenap pimpinan dari Dewan Kemakmuran Masjid, Ustadz Rusdi serta jajarannya, jemaah Masjid Al-Muhsinin, semoga sesuai dengan firman Allah, innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita tentang kurang harmonisnya rumah tangga. Kalau kita tanya, mana rumah tangga yang harmonis? Sampai Nabi pun didemo oleh istri-istrinya di dalam surah Al-Ahzab. Di demo, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatud dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrikunna sarahan jamila. Ketika ayat ini turun, Siti Aisyah dan rombongannya, Siti Ummi Hafsah lari semua tukang tanggung, ketakutan. Apa sih artinya? Wahai Nabi, dan jadi adalah mukhatabnya Nabi Muhammad. Ya ayuhan Nabi. Dan keistimewaan Nabi Muhammad, Allah kalau nyebut nama Nabi Muhammad gak pernah ya Muhammad. Seperti ya Yahya, ya Ibrahim, tapi ya ayuhan Nabi. Wahai Nabiku, katakan kepada istrimu, kalau mereka pengen in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau memang pengen perhiasan dunia, kasih. Tapi apa yang terjadi? Usarrihkunna. Masya Allah, segera kembalikan ke orang tuanya. Masya Allah. Jadi di sini tawarannya adalah mau cari dunia apa akhirat. Nah begitu kita menikah, mestinya dua pasangan ini mencari akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya sakralitasnya tuh ketika saya terima nikah dan kawinnya. Coba kita pahami, yang kita terima apanya? Yang kita terima ambeknya. Yang kita terima, kalau bahasa orang Betawi, ogoannya. Yang kita terima tuh kekurangannya. Kalau kelebihannya seorang istri, ya itu bonus dari Allah. Punya istri latar belakangnya luas, ya, kontrakannya banyak, punya mertua yang subhanallah kaya, mertuanya udah 78 tahun usianya. Dikit lagi tuh. Ya. Jadi kalau wamin ayati, dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah ketika saya terima nikah dan kawinnya, konsekuensinya terima 100% kekurangannya. Jangan kelebihannya mulu, karena pada hakikatnya manusia akan kurang terus. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Yang dipanjangin umurnya, dikurangi kenikmatannya. Dulu waktu barangkali kita ta'arufan, cantik bukan main. Berselang 30 tahun, la haula wala quwata illa billah. Dulu, ya barangkali namanya dulu, waktu habis lamaran ya, coba cari-cari untuk apa hadiah pernikahan, jalan ke pasar. Calon istrinya ngelihat mangga, baru ngelihat mangga langsung ditawar, "Bang, berapa 3 kilo?" Subhanallah. Sekarang udah punya anak 4, bininya minta mangga, jangan asem.
Beda, memang hakikatnya begitu. Kita akan selalu melihat kekurangan jika yang dilihat kekurangannya. Maka romantisme dalam rumah tangga Islam satu-satunya prototipe terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi Muhammad penuh dengan kesempurnaan rumah tangganya? Tentu kekurangannya adalah sebagai pelajaran bagi umat. Nabi Muhammad rumah tangga yang paling hebatnya adalah kurang makanan. Satu ketika ditanya Siti Aisyah, kita punya apa? Hal indah kita punya makanan enggak? Nah ya Rasulullah, malu Siti Aisyah bilangnya, enggak punya apa-apa. Nano nasum, kita puasa sekarang. Disitulah dalil puasa sunnah boleh tidak niat dari malam. Karena Nabi Muhammad di pagi hari tanya makanan, nggak ada, maka nano nasum. Jadi bapak-bapak, ini hari Senin nih. Tadi belum nyarap apa-apa, tiba-tiba, wah udah jam 8 belum nyarap apa-apa hari Senin. Saya niat berpuasa, boleh. Yang nggak boleh nih, yang nggak boleh, jam 4 sore belum makan apa-apa, saya niat puasa, 2 jam lagi batal. Itu nggak boleh, itu ngadalin malaikat namanya. Haula wala quwwata illa billah. Rumah tangga Nabi Muhammad penuh dengan kekurangan, makanan nggak ada. Sampai satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah memopang daripada Siti Aisyah. Ini tentang bagaimana romantisme rumah tangga Nabi Muhammad. Ini panglimanya para nabi, Pak. Panglimanya para nabi. Di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan waktu ada pertandingan Habasyah. Habasyah itu gini, main perang-perangan, tang gitu, menguji ketangkasan di depan masjid Nabi. Sehingga masjid sarananya waktu itu strategi umat, masjid adalah penguatan ekonomi, masjid adalah bagaimana ekspansi besar-besaran terhadap Inqozul Ummah Al-Muhammadiyah. Gitu, masjid bukan cuma tempat ibadah, tempat rapat. Jadi masjid itu dewannya gitu. Dimana orang Habasyah main perang-perangan, sehingga boleh antum lomba memanah, lomba berkuda di halaman masjid boleh. Jangan cuma tidur mulu, dilarang tidur di masjid ya. Silakan, masjid itu ya jadi tempat. Di Turki itu kalau kita habis sholat berjamaah, imamnya ngajak main bola anak-anak. Ya, jadi ada playgroundnya di depan masjid. Subhanallah. Kalau di sini jangan. Kenapa? Habis kaca pada pecah. Bocahnya pada beda bocah sini sama Turki. Agar menarik gitu. Ini masjid di depannya kurung batang. Siapa yang mau masuk masjid? Udah ketakutan duluan. Nah begitu Nabi Muhammad ngelihat Siti Aisyah, kan gini, orang Arab itu punya jendela tinggi-tinggi. Kenapa? Biar nggak kelihatan aurat perempuannya. Makanya Siti Aisyah ngelihat-lihat. Kemudian hal turid ya Aisyah, kamu pengen ya Aisyah? Iya. Diangkat dalam kitab Bulughul Maram. Diangkat oleh Nabi Muhammad ke pundaknya. Dikasih lihat walakin tagoto, kemudian ditutup, disatir. Di situ dalil hijab itu wajib bagi pertama istri-istri Nabi Muhammad. Kemudian ditutup hatta yaqdiya, sampai dia selesai. Sampai tanya, udah selesai belum? Kalau bahasa kita, udah selesai belum yang? Udah cukup diturunin. Nabi Muhammad memopang Siti Aisyah. Saya mau tanya bapak-bapak, kapan terakhir gendong istrinya? Istrinya 80 kilogram digendong, romantis kagak, kecetit iya di sini. Hadirin dirahmati Allah, mau lihat lagi romantisme keluarga Nabi. Ada sanggahan orang Israel, orang Yahudi tentang mereka protes kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Mali hadzal rasul yamshi fil aswaq, gitu ayat Quran kan. Kalau memang dia rasul, kenapa dia jalan-jalan di pasar? Apa kata Nabi Muhammad? Ana basyarum mislukum, saya kayak kalian. Saya juga jalan-jalan di pasar. Maunya orang Yahud, mereka itu bersayap, Rasul itu bersayap, suci, bercahaya. Lah, walakin ana basyarum mislukum, saya seperti halnya kalian. Sehingga gampang kita nyontohinnya, gampang contohin Nabi. Coba kalau Nabi bersayap, Nabi bercahaya, gimana kita contohinnya? Tapi Nabi sebagaimana laki pada umumnya, ia lelah, ia tidur, ia diselimuti, ia disisiri. Dan begitulah rumah tangga Nabi Muhammad yang syifil aswaq, dia jalan di pasar-pasar. Sehingga sunnah Nabi menggembirakan istri. Apalagi ini bulan Muharram, pernah dengar ya hadis tentang bagaimana selain kita santun anak yatim, kita ajak istri kita ajak anak-anak kita untuk bersenang-senang. Ini sunnahnya di bulan Muharram, bukan cuma anak yatim, istri kita, anak-anak kita. Jadi pulang dari sini coba nanti ajak aja ke mall, tawaf aja. La haula wala quwwata illa billah.
Jadi romantisme keluarga Nabi Muhammad, antum bisa baca kitab Rijalun Nisa Haulan Nabi, Rijalu Haulan Nabi, An-Nisa Haulan, apa, laki-laki di sekitar Nabi, perempuan-perempuan di sekitar Nabi, sampai gini, saking cintanya mereka sama Nabi Muhammad. Saya kalau ke Nabi Muhammad ketutupan tirai, saya udah kangen. Subhanallah. Antum bisa bayangin nggak? Istri-istrinya mengakui kalau Nabi Muhammad ketutupan tirai, kami langsung kangen sama wajahnya. Ya Allah, saya mau tanya, kira-kira istri kita kangen sama kita nggak? Saya bukan sombong, di Islam itu indah. Saya dinobatkan jadi suami paling romantis. Alhamdulillah. Jam berapapun saya pulang ceramah, mau jam 1 malam, mau jam 2 malam, pasti istri saya menyambut di depan. Wajib menyambut di depan, cupika-cupiki, kita pelukan. Itu romantisme kami. Sambil dia ngerogoh di kantong mana amplop pacarnya di sono gitu. Sebetulnya itu sih sebetulnya. La ilaha illallah. Masa romantisme melihat orang-orang yang gak punya agama? Masa romantisme melihat orang yang ragu terhadap agamanya? Lihat Nabi Muhammad SAW. Ya. Apakah kemudian Nabi Muhammad mencukupi istrinya? Sangat. Beliau menggembirakan, beliau mencukupi istrinya. Maka kita belajar dari ayat Al-Quran, wa min ayati, dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa disebut kebesaran Allah? Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, kalau kamu keras terhadapnya, dia akan patah. Tapi kalau kamu terlalu mengikuti alurnya, dia akan membangkang. Tuh, tulang rusuk yang bengkok. Sehingga kata Nabi ketika amul fatah, ketika haji wada terakhir, istausau bin nisa'i khairan 3 kali. Saya berwasiat, berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Yang subhanallah, istri ini Pak, punya duit salah, nggak punya duit? Coba deh, istri diajak jalan-jalan salah, kagak diajak? Apalagi nggak tahu apa modelnya, memang begitu dari zaman azalinya, subhanallah. Tapi disitulah kita letak mainnya kita. Maka ayat Quran mengatakan, kalau kamu ingin sakinah mawaddah warahmah, kita ikuti runutan ayat, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kata sakinah, ketenangan, itu diambil dari kata sikin. Pisau yang tajam itu namanya sikin. Kenapa pisau harus tajam? Agar sembelihannya itu tenang, nyaman, seret gitu, langsung habis. Jadi ketenangan itu mesti menajamkan perasaan. Ya, mesti menajamkan perasaan. Kalau istri sudah mulai cemberut, ajak bicara Pak. Ya, walaupun bicaranya begitu kita buka bab 1, dia langsung bab 5. Subhanallah ya. Tapi tidak salah kita mengajak dialog. Kata sakinah itu adalah tempat tinggal juga, maskan. Artinya tempat tinggal, walaupun rumahnya sangat sederhana, tapi kalau penuh dengan ketakwaan, keindahan, romantisme, maka kita mulai dari rumah. Rumah mana sih yang ideal? Lihat Nabi Muhammad, 7 kali 7 meter. Lebih besar masjid ini daripada rumah Nabi Muhammad. Sampai Imam Zahabi menyatakan, kalau perobotan Nabi Muhammad diangkat ke kasur Nabi Muhammad, kasurnya masih kosong. Cek nanti, di googling aja, kamar Nabi Muhammad lengkap dengan peralatannya. Punya apa Nabi? Tongkat 1, mangkok 3, baju zero 2. Rasulullah nggak punya apa-apa. Tapi dari rumah yang 7 kali 7 meter itu, dunia dan akhirat dipegangnya. Jadi artinya nggak mulu-mulu kekayaan sifatnya materi. Saya pernah lihat Pak, itu ada aki-aki asik dengan nenek-nenek tuh di atas balai ya. Nah itu kalau saya bilang udah rahmah tuh, udah sakinah, mawadah, udah rahmah. Ya. Bahkan ada pasangan yang 40 tahun nggak pernah berantem, nggak pernah tetangga itu terdengar teriakan dari rumah tangga itu. 40 tahun. Kita cek, ternyata subhanallah, dua-duanya gagu. Alhamdulillah. Anteng rumah tangganya. Jadi bukan soal persoalan itu datang, tapi bagaimana problem solvingnya. Setiap sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita punya beban yang berat, nah istri akan menjadi pemangku beban tersebut. Sehingga sering dikatakan di dalam kaidah Arabiah, tarbiyatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama. Sayangnya ibu-ibu zaman sekarang tidak lagi mendidik anaknya, tidak menjadi uswah hasanah, tidak menjadi qudwah, tidak menjadi undang-undang bagi anaknya. Tahun 90-an lah kita. Saya tuh kalau ayah saya udah mau maghrib, dia gitu. Kita anak 9 orang kabur. Yang laki ke masjid, yang perempuan ambil mukena, sebagian ambil Al-Quran. Itu dehem. Saya kira ayah saya nggak baca kitab besar-besar. Ayah saya juga bukan kiai besar, hanya ustadz kampung, siangnya supir taksi. Ingat nggak dulu ada koperasi taksi tuh? Tuh ayah saya itu yang atasnya oranye, bawahnya merah tuh dulu ya. Presiden taksi tuh.
tahun-tahun 91. Kalau beliau udah pulang akan mengimami, beliau DM nih, kita di depan TV. TV dimatiin, kabur kita, wibawa. Itu yang kemudian Masya Allah. Saya coba di zaman anak sekarang, dia zaman anak Gen Z gitu ya, subhanallah. Saya DM sampai serak, saya DM kagak ada pergi. Berarti wibawanya memang kudwah, uswah yang nggak ada di rumah tangga. Jadi jangan menuntut apa-apa dari rumah tangga kalau kita tidak menjadi uswah. Gampang ya, kalau pengen anak sholat, mau nggak mau, ayah nyontoin berangkat ke masjid. Jadi begitu kita perintahkan, kita punya power, kita punya sesuatu yang kita bebankan taklifnya. Ayo ke masjid, ayahnya ke masjid. Agak repot nyuruh anak ke masjid, ayahnya lagi mandiin burung murai, agak repot. Ya, nyuruh anak ngaji, anaknya megang joran pancingan, agak repot, nggak relate jadinya. Jadi ini menjadi uswah. Satu, romantisme harus ada uswatun hasanah. Yang kedua, mawaddah, waddada yuwaddidu mawaddatan. Apa sih mawaddatan itu? Waddadah adalah hubungan biologis. Mau nggak mau, suka nggak suka, sama istri harus ada hubungan biologis. Kalau kemudian dianggap tabu, mari kita lihat kita Bulughul Maram kembali bab nawaqidul wudu, pembatalan wudu. Apa yang terjadi? Anna Rasulullah SAW idza kharaja ilal masjid qabala ba'dha nisa'i. Nabi Muhammad kalau mau ke masjid, dia mencium sebagian istri-istrinya. Jika mau ke masjid, antum lihat, jika mau ke masjid, dia mencium mesra istri-istrinya. Imam Malik mengatakan kepada istri nggak batal. Imam Syafi'i mengatakan batal berdasarkan hadis ini. Imam Syafi'i bilang batal karena yang dicium adalah keningnya dan keningnya dengan hijab. Jadi ada penghalangnya, tetap ada penghalangnya. Maka teman-teman barangkali yang mengadopsi Maliki dalam hal ini, teman-teman Muhammadiyah, dia nggak batal sama istrinya. Biasanya yang mengadopsi Syafi'i seperti itu, dia batal sama istrinya. Dua-duanya boleh. Nah antum bila udah punya wudhu mau berangkat ke kantor, antum mazhabnya Syafi'i, saya ajarin. Kan pencium tangan nih, ayo berangkat dulu ya Bu. Ya, maka kalau cium tangan nanti batal, ya udah cari penghalangnya. Hailun, boleh pakai kanebo, nih cium kanebo. boleh pakai apa aja, pakai topo ya. Hailun. Sehingga kemarin saya bikin postingan tentang mohon maaf nyun sewu. Seberapa pun Anda punya santri ribuan pun tetap batal kalau kiai sama santriwati salaman. Hukumnya haram, harus ada hailun, pakai taplak meja kayak nggak boleh antara hidungnya langsung ketemu, basyarotai namanya, dua kulit yang bertemu. Sekalipun Anda ulama hebat macam Gus Baha juga nggak boleh gitu ya. Hal yang haram memang haram. Saya di pesantren, saya kan katakan tuh coraknya NU itu pak kiai, seratusan santriwati kalau mau salaman dia ambil sorbannya tangan, fitnah. Harus pakai hailun, harus pakai penghalang bagi yang ketat di dalam Imam Syafi'i. Maka ketika Nabi Muhammad berangkat ke masjid, beliau mencium daripada istri-istrinya. Coba hubungan modelnya pakai begitu. Sampai kalau Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang perempuan ayyuma imra'atin matat wa zawjaha anha radin dakhalatil jannah min aibabin. Tiap-tiap perempuan yang meninggal dunia yang suaminya redho, maka dia mendapatkan pintu surga. Enak ceramah di depan perempuan. Perempuan tiketnya redhonya suami. Kalau kita enggak. Istri kita redho dengan kita, belum tentu nanti di akhirat masih ada tanggung jawab harta, masih ada tanggung jawab anak, masih ada semua. Kita nih nggak gampang, tiket perempuan asal dia dapat redho aja dari suami. Subhanallah. Tayangan saya itu waktu di Islam itu Indah menarik Pak. Ada aki-aki itu video tayangannya, ternyata dia datang membawa bunga ke kuburan nenek-nenek. Aki-aki itu 80 mungkin 80 tahun lebih. Di video tersebut saya disuruh bahas itu maksudnya apa hukumnya. Di video tersebut aki-aki itu ngomong, "Nek, sebentar lagi kita ketemu ya." Subhanallah. Sebentar lagi kita ketemu, saya juga udah sakit-sakitan. Saya udah kangen, subhanallah. Masya Allah, itu hubungan kayak apa tuh Pak? Dipisahkan ruang dan waktu tapi tidak memupuskan rasa cinta. Hasil pengorbanan tahunan. Makanya saya sering bilang, cantik mah relatif. Cantik mah relatif, ya. Yang cantik belum tentu akhlaknya, malah pegel. Ya, pegel bukan main, menjadi fitnah. Maka cantik itu relatif, jelek itu mood. Ya, nanti kalau cantik orang seberapa lama kecantikan itu? Seberapa lama? Suatu saat kita menua bersama, kita memutih rambut kita, itu udah nggak nempel. Makanya saya kadang-kadang bingung ya, mohon maaf saya nih.
nenek-nenek kadang-kadang ya ilaha illallah, bukan bersolek dengan keibadahannya, bukan bersih mukanya dari min asaril wudhu, bukan. Masih aja pakai apa namanya, skincare tuh ya, yang segala macam deh. Mana udah keriput lah, haula wala quwata illa billah. Bukan nggak boleh, masalahnya mau udah gak pantas. Bukan lagi joget TikTok, tapi asyik di dalam ibadah gitu loh. Bukan lagi menyehatkan badan, jasmaninya sehat, rohaninya sakit lah. Itu masjid 3 meter, 10 meter dari rumah nggak nyampe. Tapi kemana-mana berkilo-kilo lari di GBK nyampe lah. Maka rohaninya yang dihidupkan. Semangat inner beauty-nya itulah yang membuat cantik pasangan kita. Kalau ketakwaan ukurannya, maka wajah ini cuma penghias. Suatu saat dia akan memupus dengan sendirinya. Udah pakai apa namanya nih, yang gini-gini Pak, blow on itu ya, iblas on deh, ini pakai ini. Padahal udah kita bahas itu ya, al mutamasimat. Apa mutamasimat? Orang yang mengerik ini apa namanya, di apa nih, alisnya disulam dan sebagainya. Udah kita bahas nih, Islam itu ini hukumnya haram. Itu namanya taghayyur, itu merubah ciptaan Allah. Yang boleh pakai pensil yang apa, yang enggak permanen, apa dipanggil itu ya, yang temporer. Kalau dia pengen bersolek boleh pakai pensil, itu kan bisa hilang ya. Jadi mau dilancip-lancipin sampai sini nggak apa-apa, silakan. Cuman yang nggak boleh al mutamasimat, apalagi pakai disulam ya. Itu emang di dalam syariat Islam disebutkan al mutamasimat, laknat Allah terhadap mereka yang berubah-ubah. Mohon maaf, kalau gigi yang agak maju kemudian diperbaiki, yang boleh dalam Islam itu memperbaiki boleh. Geraham copot 2, pasang kawat gigi, kemudian itu boleh. Yang nggak boleh itu dipangkur, dibikin gigi kelinci, dibikin calingnya Dracula, dibikin apa itu gitu, itu yang nggak boleh. Nah, begitu saya bahas ini, teman-teman, ya teman-teman barangkali yang mau tapping atau syuting di pagi-pagi nanya, Ustaz tadi bahas tentang persolekan diri, ya saya bilang gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Ini kadang-kadang kita menerabas semuanya. Ini sulam, ini tarik, ini tarik. Padahal waktu yang akan menentukan. Setiap kita akan habis pada masanya. Dan setiap kita akan dimintakan pertanggung jawabannya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Yang kedua tentang rezeki. Romantisme mau nggak suka, mau nggak mau, suka nggak suka itu. Memang orang bahagia kudu punya duit. Itu negara. Walaupun duit bukan satu-satunya jalan bahagia. Jalan-jalan kan pakai duit. Maka gini. Uang yang kita punya Pak, jangan pelit sama istri. Uang yang kita punya jangan pelit sama istri. Ada bagian mana yang wajib, ada bagian mana yang sunnah. Sunnah itu apa? Yang bapak-bapak pegang untuk operasional. Tapi untuk kewajiban rumah tangga. Sampai ada hadis Nabi, tiga dasar hadis Nabi. Yang pertama, dirhamun dinarun man anfaqtahu ila iyaliha, wa dinarun anfaqtahu ila sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ila al-fuqara wal masakin a'zamu ajran indallah ma'an faktahu ila iyaliha. Ada 1 dinar kirim ke Palestina, 1 dinar kirim ke masjid dan fakir miskin, 1 dinar kasih keluarganya. Di hadapan Allah yang lebih besar yang buat keluarganya, sebab kamu sedang menghidupi nyawa orang, yaitu anak dan istri. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu kalau mau membahagiakan mereka ya. Kan banyak rezeki-rezeki yang min haitsulah ya, tasib. Jangan ini Pak, jangan pernah menganggap bahwa saya di mana-mana ceramah, sampai di televisi saya katakan tempat kerjamu itu cuma wadah rezeki. Jangan menutupi kekuasaan Allah hanya di BTN saja. Suatu saat barangkali bapak-bapak di jalanan ketemu emas 30 kilo, wallahu a'lam. Benar ya? Barangkali ini telunjuk kalau waktunya jadi rezeki Pak, jadi rezeki. Saya kasih tahu. Di depan musola saya ada namanya Mas Basari, orang udah almarhum, karena keluarga besar itu ngajinya sama saya semua. Makanya saya izin sama istrinya, boleh nggak saya ceritakan peristiwa Mas Basari? Boleh. Jadi depan musola saya itu ada namanya Mas Basari almarhum. Dia tukang bangunan, lagi ngipas-ngipas Pak. Nih rezeki nih, kalau udah datang jangan dibatasi di bangunan itu saja, nanti Allah akan datangkan. Begitu dia lagi ngipas-ngipas, ada ibu-ibu, Pak mau tanya, kira-kira rumah yang dijual di sini mana? Dia sambil ngipas-ngipas, bukan agen rumah. Dia cuman, yang kayaknya yang itu Bu, punya Mas Agus Bu. Oh yang itu ya. Besoknya ibu itu kasih 25 juta. Karena nunjukin, tuh telunjuk, waktunya nunjuk, jadi duit. Ya, makanya pulang dari sini, yuk kita tunjuk rumah kita. Dijual, insya Allah jadi duit.
Jangan batasi rezeki di mana tempat kita kerja. Tempat kita kerja adalah wadahnya, tapi bagi Allah luas sekali. Ya, bagi Allah luas. 2 tahun lebih saya membangun pesantren itu, apalagi kalau tentang rezeki, Pak. Saya membangun pesantren itu di masjid 1,2 miliar itu, orang lagi pada di lockdown, saya bangun Pak di Jonggol. Pak Camat Jonggol tuh geleng-geleng. Ustadz, duitnya dari mana? Nggak usah ada proposal, nggak usah ada nggak usah ada panitia, nggak ada panitia. Kenapa? Saya bikin panitianya Allah aja dan malaikat, saya mau ikut aja. Alhamdulillah binikmatillah. Sekarang udah jadi. Memang gak ada proposalnya, berjalan aja. Saya mau kasih tahu umat, Allah ada dan Maha ada. Dan pada waktunya dia turun, akan turun. Masya Allah. Ada bapak-bapak dari salah satu vendor pemerintah, mungkin dia juga orang yang suka ngebangun-bangun gitu. Dia datang ke saya, Ustadz lagi bangun apa? Nah, ketika dia datang ke saya, itulah yang disampaikan oleh Allah. Itulah, Ustadz lagi bangun apa? Lagi bangun masjid Pak Haji gitu. Oh, orang di lockdown bangun masjid aja. Ada uang yang enggak? Saya bilang bismillah aja gitu. Ya udah saya yang bangun lah. Total 700 juta dari saya. Satu orang Allah kirim. Allah. Saya nggak ada proposal, nggak minta-minta. Bahkan dia cuma tahunya dari Facebook. Dari ketika saya mengiklankan, ini ada bangunan, silakan monggo. Subhanallah. Ada yang dirahmati Allah, rezeki jangan ditakar dari kalkulasi otak kita, jangan. Apa yang buat anak istri kita udah ada, udah siap. Tidak ada wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang yang melata, 2 samudra itu udah ada rezekinya, apalagi sekedar kita. Maka bersiaplah untuk mendapatkan rezeki yang rezekinya itu harus berbagi kepada anak dan istri untuk menggembirakan mereka. Begitu kita ajak jalan-jalan, bersiaplah untuk mendapat rezeki yang bagus. Masya Allah, tabarakallah. Saya merasa bahwa memang perempuan harus mendapatkan kebahagiaan, Pak. Ya, dia udah capek, apalagi waktu dia mengandungnya, ngelahirin, tengah malam dia bangun untuk anak kita, kitanya sendiri. Kan keuntungan orang laki mah keluar kantor ada meeting, mungkin makan, kadang-kadang kita makan enak, istri makannya kangkung di rumah. Kita harus pahami itu. Begitu Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah, dilihat Siti Aisyah tidur, Pak, diketok pintunya, nggak bangun juga. Ya sudah, Nabi Muhammad wada'a rida'ahu, kemudian beliau meletakkan sorbannya, beliau tidur di depannya. Antum tahu bagaimana Nabi Muhammad ngetuk pintu rumahnya dengan ujung, jadi bitorofei zufur, ujung kuku. Kayak apa ujung kuku? Diketoknya. Bukan pakai cincin kita yang gede itu. Buah. Ya, kiai-kiai kenapa cincinnya gede? Ada dua manfaat buat ngetok pintu juga. Itu pakai ujung kuku. Kayak apa? Kemudian malam-malam Siti Aisyah nyari, loh, mana kekasihku? Apakah dia dibunuh? Apakah dia? Jadi ketakutan, loh, kemana Rasulullah? Begitu buka pintu, bak, kena kepalanya. Kepala Rasul, ya Allah, kok begini ceritanya? Apa katanya? Aku tidak ingin mengganggumu. Nah, kira-kira nanti malam kita meeting kemalaman, kita tidur depan pintu, apa kata istri kita? Apakah kata Siti Aisyah, apa yang terjadi sama lu? Enggak, lu kurang kerjaan amat tidur di depan itu. Memang beda tekanan iman ya memang. Sampai Siti Aisyah pernah bikinin teh tuh ya, yang dimasukin bukan garam, bukan apa namanya, gula, tapi garam, meleh. Ya Allah Rabbi, dimasukinnya karena kecapean, dikasih minum Rasulullah. Ya Rasulullah minum aja husnuzon. Emang beliau mah orang paling husnuzon sedunia dan akhirat, sama musuh aja husnuzon, diminum aja. Tahu nggak caranya Nabi Muhammad negor Siti Aisyah bikin teh salah? Ya Aisyah, isyrab ma'i tali, minum bareng saya yuk. Nah, negornya begitu. Gue yang ini garam begini, lu mau matiin gua darah tinggi gitu enggak? Diminum oleh Siti Aisyah, kecut, Allahu Akbar, dimasukin garam. Siti Aisyah udah keburu malu, tapi Nabi Muhammad paling bisa bikin orang nggak malu. Diambil lagi gelasnya, dicari bekas bibirnya, diminum. Apa kata Nabi Muhammad? Qablahu, sebelumnya ini rasanya asin, tapi begitu bekas bibirmu ini jadi manis. Coba kita coba ntar malam yuk. Kira-kira apa yang terjadi? Bapak pulang dari kantor capek-capek dikasih teh rasa garam. Udah sumpah serapah deh keluar. Nah, ini maksud tanah romantisme ini harus dipupuk dari tipikal Nabi Muhammad SAW sebagai laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang ketiga, tidak ada rumah tangga yang bertahan kecuali dengan rahmat.
Apa itu rahmat? Rahmat adalah buah dari ketakwaan. Rahmat adalah tayangan saya tadi itu tentang aki-aki yang dia datangi istrinya pada usia ke-80. Antum tahu teman kita Ustadz Maulana kenapa belum bisa nikah lagi? Karena belum bisa mencapai cinta kecuali kepada istri yang telah meninggal dunia. Kita teman-teman, Ustadz, antum udah punya segalanya, tinggal punya teman. Apa katanya? Di hati saya masih 100% mendiang almarhumah. Subhanallah. Apa cantik almarhumah? Cantikan cantikan Selina Evangeline, cantikan yang belum nikah tuh siapa? Mbak Saskia. Tapi enggak begitu ceritanya. Nah di situ saya belajar betul betapa cinta kalau udah masuk dalam hati. Duit begitu banyak, tayang tiap hari, acaranya segala macam. Sudah, cinta ini udah selesai di istri saya. Makanya beliau puasa tiap hari, Ustaz Maulana. Beliau puasa tiap hari, puasa Nabi Idris. Untuk apa? Menahan syahwatnya. Subhanallah. Kecuali ada undangan-undangan. Kan memang begitu Pak. Kalau kita diundang, kayak saya nih, andai kata saya puasa, habis dari sini, saya ditawarin sama Mas Ustadz Rusdi, ayam bakar apa gitu, andai ditawarin gitu, maka saya batalin puasa saya. Karena menyenangkan tuan rumah lebih diutamakan. Menyenangkan pengundang lebih diutamakan daripada puasa sunnah. Kecuali puasa Ramadan. Jangan coba-coba ditawarin buka, ikut, jangan. Karena menyenangkan teman yang satu circle setania ya. Nah jadi ketika saya lihat Ustaz Maulana dengan penuh kecukupannya tapi masih begitu, saya melihat itulah cinta pada akhirnya. Ada yang terakhir sebagai penutup, aki-aki itu dikipasin Pak kuburan istrinya. Matafakar. Dikipasin kuburan istrinya, cucunya udah udah selesai, nanti ketemu di akhirat. Enggak mau bangun, dikipasin kuburan istrinya. Kemudian kakek itu ngomong apa? Saya teringat mendiang istri saya berwasiat. Katanya, jangan lu kawin lagi sebelum kuburan gua kering. Makanya saya kipasin biar cepat kering. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Barangkali ada tanya jawab. Ya, ini bertanya terkait tema ataupun yang lainnya, silakan. Paling kami 2 pertanyaan. Silakan. Baik Ustaz, saya terima kasih atas ilmunya luar biasa. Kalau saya meskipun pengalaman dan pribadi, saya ingin tanya Ustaz terkait tadi bahwasanya kita tidak usah khawatir tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selayaknya manusia Ustaz, apalagi kalau misalnya kita kan Gen-Z atau generasi muda gitu, ada layaknya gitu overthinking gitu terkait kehidupan gitu, kayak terkait mungkin orang lain yang lebih dari kita ataupun kekhawatiran kita terhadap masa yang akan datang. Itu hal apa sih Ustaz yang benar-benar bisa kita aminkan, kita yakinkan bahwasanya semua itu akan baik-baik saja gitu, apalagi terkait masalah yang akan kita hadapi ke depannya gitu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya, saya jawab dulu tentang kekhawatiran itu. Siapa yang menumbuhkan kekhawatiran kalau bukan setan? Yuwas-wisui, ntar anak lu sekolah apa enggak, sekolah udah mahal, ntar istri lu gimana, ntar rumah. Yuwas-wisufi sudu dinas, kerjanya mengembus. Nah Nabi kasih ajaran kepada kita, la yanzuru ila man huwa fauqakum wa yanzuru ila man huwa asfala minkum. Jangan kau pandang orang-orang yang punya kelebihan segalanya. Dalam dunia, pandanglah mereka yang gak punya segalanya. Jadi kalau dunia, lihatnya ke bawah tuh. Maksudnya ke bawah, gini, Anda nikmati sehat Anda karena habis ini saya ke rumah sakit. Keponakan saya ada kista. Nah saya bersyukur atas sehat saya. Begitu lihat keponakan saya. Keponakan saya masih bersyukur. Bang, makasih, di sampingnya ada yang meninggal dunia. Nah begitu. Jadi Anda yang bermobil bersyukur. Masih ada yang bermotor. Yang bermotor bersyukur. Masih ada yang jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur. Masih ada yang lumpuh. Kakinya dipotong. Diabetes, mellitus, dan. Lantas kurang apa yang Allah berikan kepada kita? Ternyata
Bahkan di titik terendahnya manusia dengan segala kekurangannya, seorang najah hafizul Quran yang dengan apa tuh yang penyakitnya yang robotik itu yang dia, tapi ternyata menjadi komputer Al-Quran. Syekh Ali Jabir almarhum cium tangan, cium kakinya, ini bukan orang, ini Al-Quran dengan segala kekurangannya. Mohon maaf, sampai berdiri, duduk dan lain. Antum lihat sendiri bagaimana Syekh Ali Jabir mencium kakinya. Disitulah itu yang kita pandang. Itu yang jangan yuwaswisu fi sudurinas. Ya setan gitu kerjaannya. Nanti gimana usia tua, punya tabungan enggak? Kira-kira hidupnya gimana? Itu kerjaan setan, yuwaswisu fi sudurinas. Padahal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Gini, ayah saya supir taksi. Supir taksi, malamnya ustadz kampung. Saya mau belajar dari ayah saya aja. 9 anak berangkat mondok kuliah, semua duitnya dari mana? Oh, saya pelajarin. Yang pertama, kuncinya adalah tanahnya masih lebar. Tanahnya masih lebar. Tahun 90 tanah masih lebar tuh. Jual. Nah, makanya abang saya sekarang pada jadi kontraktor, kontrak sono, kontrak sini. Ya kan tanahnya udah habis. Artinya gini, waktu dia jual tanah itu, dia nggak pikirin. Yang penting pendidikan, mirip ya Benyamin, pendidikan aja dulu. Oh ternyata investasi pendidikan, subhanallah. Akhirnya ada yang jadi ini, ada yang jadi ini itu. Dan itu bisa membeli tanah, bisa membangun ini, ada yang udah punya ruko gitu. Oh gitu ya. Jadi jangan takut Gen Z, Gen apa, Gen apapun tentang hari esok. Sebab surah Luqman mengatakan wa mata dari nafsu maza taksibu goda. Gak ada yang tahu besok gimana, gak ada yang tahu. Olga Saputra itu host paling tinggi, ratingnya 1 jamnya 30 juta. Belum sempat menikmati, sudah diambil oleh Allah. Dengan segala hingar-bingarnya, dengan segala prestisinya diambil oleh Allah. Ya, gitu. Pak Soeharto, presiden kita itu dokternya 40. Dokter jantung lain, dokter paru-paru lain, diambil oleh Allah. Nah, kita punya dokter berapa? Enggak kan, kita cuma beriman sama Panadol, Paramex, tolak angin cair, sama kerokan istri. Jadi gini, apa yang kita punya kita syukuri tanpa kita kemudian membanding-bandingkan. Tapi bahwa hidup harus semangat, setiap kali matahari terbit itu ada kesempatan Allah kamu menjadi sesuatu yang lebih baik. Berangkat. Keluar dari pagar, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Saya berangkat, saya bertarung ya Rob. Bertarungnya untuk masa depan. Tapi bahwa selesai sampai di sini bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. 24 tahun saya dakwah dari 2004 sampai saat ini belum pernah Bismillahirrahmanirrahim saya ditilang polisi. Kena razia. Yang penting naik busway, insya Allah aman. Ya kan gitu ya. Jadi kita kadang-kadang mikirin besok gimana, besok mata dari nafsu masa taksi bukan. Seseorang itu tidak ada yang tahu. Nah, cara Allah Subhanahu Wa Taala mengukurnya itu. Jangan kamu pikir sekarang dengan mau pencapaian besok ya kita punya tender 5 miliar, besok nggak taunya sorenya meninggal dunia. Wallahu a'lam. Jadi kita pikirin apa yang pasti di depan kita, kata Imam Al-Ghazali adalah kematian. Sehingga setiap kita bekerja lillahi ta'ala. Saya senang sekali teman-teman karyawan yang bekerja lillahi ta'ala tapi tidak melupakan salatnya. Berarti bekerjanya lillahi ta'ala. Ada berapa banyak orang meninggalkan Allah kemudian mintanya bukan main sama Allah. Ya Allah, tapi nggak pernah dapat seruan dari Allah SWT, nggak pernah datang gitu. Barangkali itu saudaraku. Jadi mudah-mudahan menguatkan hati bahwa setan tuh kerjanya kayak gitu, bikin ragu-ragu. Aduh kira-kira gimana ya? Saya nggak ada masalah, saya pertama naik nggak ada masalah karena saya pakai Pertalite. Kalau saya pakai Pertalite baru saya ada masalah. Artinya apa? Oh iya, teman-teman saya yang mobilnya lebih mewah, akhirnya beruntung lu juga pakai Pertalite sih. Jadi udah ada jatahnya masing-masing ya. Jadi kadang-kadang kita tuh besok gimana. Tapi boleh, perencanaan wajib. Nabi begitu. Nanti kamu gini Umar, nanti kamu gini Abu Bakar nanti. Tapi bahwa itu semua dalam bingkai lillahi ta'ala. Nanti tawakalnya Allah. Tugas kita bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, buka toko, buka perencanaan, siapkan sales yang terbaik ya, sisanya kembalikan kepada Allah. Gitu. Barangkali itu. Cukup, baik.
Kita tutup dengan membaca doa. Kita berharap mudah-mudahan di bulan Muharram teman-teman mendapatkan kesuksesan, keberkahan. Yang paling penting adalah iman dan takwanya. Yang penting iman dan takwanya. Jangan tinggalkan Allah, karena Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatin lana fi dinina ma'ali kutsawat rabbi wafiqna wa fikum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama rabbana zidna uluman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wa sallallahu sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.